Bab pentingnya kita berilmu sebelum kita berbicara dan beramal. Termasuk yang penting diilmui adalah ilmu tentang rumah tangga. Nah, saya mau tanya dulu, ini dijawab cepat biar ndak membuang waktu. Yang sebelum nikah belajar tentang pernikahan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 1.200 orang cuma 8. Masya Allah. Yang lainnya ilmu katon ya. Ilmu apa? Ilmu katon. Artinya apa? Artinya memang kita ini terlalu sembrono, terlalu berani untuk mengarungi sesuatu dalam keadaan kita tidak tahu ombaknya seperti apa, kita tidak tahu kedalamannya seperti apa, kita tidak tahu badainya bakal sebesar apa. Tapi kita ini bonek. Pas ya? Pas ya. Kita ini bonek, sing penting maju. Padahal modal orang itu menikah bukan cuma niat, bukan cuma nekat. Tapi dia mengerti apa yang harus dijalankan di dalam rumah tangganya. Maka apabila Allah menginginkan kita baik, Allah dekatkan dengan majelis semacam ini. Alhamdulillah. Saya awali dengan satu cerita. Cerita ini dari satu sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari ini banyak sekali dipuji oleh Nabi Muhammad, banyak. Karena kecintaan Nabi Muhammad kepada Abu Dzar. Suatu hari Nabi Muhammad mengatakan tentang Abu Dzar, tidaklah ada yang dinaungi oleh langit dan berjalan di atas bumi afsahu lahjatin min Abi Dzar, yang ketika ngomong itu lebih fasih dibandingkan Abu Dzar. Tidak ada di bawah langit, di atas bumi, tidak ada yang lebih fasih dibandingkan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar ini salah satu di antara sahabat Nabi yang menikahnya cukup telat. Menikahnya telat karena nikah itu bukan masalah cepat atau lambat, tapi nikah itu masalah siap. Masalah apa? Siap. Jadi tidak ada aib kalau antum terlambat menikah karena memang antum merasa belum cukup ilmunya, belum cukup persiapannya, belum cukup kematangannya. Tidak apa-apa. Daripada antum zalim. Zalim kepada siapa? Kepada pasangan, kepada mertua, kepada calon anak. Maka itulah kenapa ada cerita Umar dilapori seorang laki-laki tentang anaknya yang durhaka. Faham semua kan ceritanya? Terus ditanya sama Umar, bagaimana durhakanya anakmu? Kalau dipanggil tidak mau datang. Kalau diajak berbicara bahasanya tinggi, nyentak. Kalau diperintah tidak mau nurut. Sama Umar dipanggil anak itu. Umar tanya, kamu dilaporkan oleh bapakmu katanya kamu durhaka. Anaknya tanya, durhaka itu apa? Dipanggil nggak mau datang, diajak berbicara nadamu tinggi, dan kalau diperintah engkau tidak mau melakukan. Kata anaknya, ajal, betul itu saya. Umar tanya, kenapa kamu tidak merasa aneh dengan perbuatan itu? Dibilang Umar, kalaulah itu dibilang kesalahan, maka orang tuaku bersalah terlebih dahulu sebelum aku bersalah kepadanya. Ditanya, apa kewajiban orang tua kepada anak? Kata Umar ada 3. Nomor 1, dipilihkan ibu yang baik. Kata anak tadi, saya tidak punya ibu yang baik. Umar kaget, kok bisa anak tidak bangga dengan ibunya? Terus ditanya, waman ummuk, terus ibumu siapa? Dibilang sama anak tadi, ummi amatun saudaun fis suqi ishtaraha abi bithamanin bakhas thumma jama'aha wa waladatni. Ibuku ini budak perempuan dengan harga murah yang dibeli bapakku di pasar ketika bapakku butuh perempuan, digauli, hamil, lahir saya. Kata Umar, oh iya, pantas kamu seperti ini. Karena bapaknya tidak punya ilmu. Anaknya jadi korban. Coba kita jujur Pak, berapa banyak anak kita jadi korban gara-gara kita tidak ibadah? Berapa banyak anak kita jadi korban gara-gara kita tidak pernah datang ke majelis taklim?
Berapa banyak anak kita jadi korban ketika kita tidak bisa baca Quran. Tapi sayangnya kita tidak merasa. Kita bilang, ya biasa, emang kenapa gitu loh. Padahal ini kesalahan besar. Yang kedua apa kata Umar? Diberi nama yang baik. Kata anak tadi, saya tidak punya nama yang baik. Umar tanya, wa masmuk, jenengmu sopo? Dibilang, ismi Ju'al, jenengku Ju'al. Ju'al itu kalau bahasa Surabaya kecoa. Namanya anaknya siapa? Kecoa. Dan antum buka dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sejarah Nabi. Kenapa orang Arab itu ngasih nama anak-anaknya dengan nama binatang? Punya enggak teman Arab namanya Namir? Namanya Asad, punya? Orang-orang Arab. Nama itu kan nama-nama binatang. Karena dalam sejarah orang Arab memberi nama anaknya untuk musuhnya. Jadi dia ngasih nama anaknya untuk siapa? Untuk musuhnya. Jadi kesannya ini anakku nanti yang akan membalaskan dendamku kepada musuhku. Maka dikasih nama yang menyeramkan. Mungkin bapak ini musuhnya wedi kecoa. Akhirnya anaknya dikasih nama kecoa. Kata Umar, ya sudah bas, ente dua ndak dapat, orang tuamu zalim. Yang ketiga apa? An yu'allimahul kitaba was sunnah, diurui Quran dan sunnah. Diajari Islam, diajari ibadah, diajari sing genah. Kata anak tadi, abi masyghulun fis suq bi tijaratihi. Ndak bisa, bapakku sibuk meeting, bapakku sibuk teken MOU, bapakku sibuk ngontrol proyek, sampai ndak pernah ngajarin saya. Hati-hati loh Pak. Antum buka di buku pendidikan anak, yang wajib ngajarin anak itu bukan guru tapi orang tua. Hati-hati. Itu kewajibannya siapa? Orang tua. Nah, sudah kata Umar, ya sudah. Kalau kamu yang tiga ini tidak dapat, ibumu tidak baik, namamu tidak baik, bapakmu tidak ngajarin kamu tentang Islam, maka kata Umar apa? Berarti kamu ini korban dari kebodohan bapakmu. Ganti bapaknya dipanggil, antum tahu diapain? Dicambuk sama Umar 8 kali cambukan. Gara-gara kebodohanmu, kamu menjadikan anakmu sebagai korban. Nah, ini ceritanya di zaman Umar. Di zaman Masjid Al-Ikhlas, ada apa enggak cerita begini? Jujur aja, enggak apa-apa. Enggak ada. Wakeh Pak. Nah, repotnya di situ. Ada satu lagi cerita di zaman tabi'in. Di zaman apa? Tabi'in. Ada seorang bapak masuk ke rumahnya anaknya, karena dia perpegangan dengan dalil anta wa maluka li abika. Kamu dan semua bondomu punya bapakmu. Maka antum kalau belajar ilmu fikih, dalam fikih itu kalau ada bapak membunuh anak tidak dikisos. Mau dicoba? Ruwet ini ya. Tidak dikisos. Kenapa? Karena memang itu ada kepemilikan bapak di sana. Cukup di penjara. Nah sudah, maka bapak ini ngerti, oh ini rumah anakku berarti rumahku. Dia masuk ke rumah anaknya, tung. Wah, anaknya kaget, diuncali pakai batu besar. Pas kena di kepala bapaknya, gocer. Dalam keadaan penuh dengan darah itu bapak lari ke mahkamah, ke pengadilan. Dilaporkan itu anak oleh bapaknya kepada qadhi. Dibilang, ma balud dam alladhi yajri fi wajhik. Ini urusan apa darahmu ini keluar? Kemudian bapaknya bilang, romani waladi bil hajari hina dakhaltu baitah. Anakku nguncali sirahku dengan batu ketika saya masuk ke rumahnya. Kata qadhinya, ayo pasukan seret anaknya ke sini, seret anaknya ke pengadilan. Ketika anaknya datang, antum tahu yang pertama kali ditanyakan oleh qadhinya apa? Ditanya oleh hakimnya apa? Kenapa kok sampai bapaknya berdarah? Enggak. Pertanyaannya apa? A'allamaka abuka alkitaba was sunnah? Apakah kamu pernah diajari Quran dan sunnah oleh bapakmu? Pernah enggak diajari Quran sunnah sama bapakmu? Anak tadi bilang, la walau harfan. Satu huruf pun tidak. Kata hakimnya apa? Ya sudah, anaknya boleh pulang. Terus bapaknya ngamuk, lu ya apa hakim? Gocer lu ini. Apa urusannya ini? Kata hakimnya apa?
dhannaka thawran fadharaba ra'sak. Tadi waktu kamu masuk ke rumah anakmu, kamu sama anakmu dikira banteng. Maka kamu dilempari pakai batu, anakmu ndak salah gara-gara kamu ndak pernah ngajarin dia. Coba kejadian ndak itu di rumah tangga kita? Anak kita teriak, anak kita di waktu sholat wangel jak-jakani sholat. Istri kita ketika diingatkan untuk berpakaian yang rapi susah. Ketika diajak untuk bagaimana caranya keluar rumah tanpa parfum susah. Ketika diajak kalau keluar ndak usah menor-menor susah. Kenapa? Diawali dari rumah tangga yang tidak dibangun di atas ilmu. Hati-hati. Nah, ceritanya begini. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari mau menikah, sudah telat, nikahnya telat. Apa yang terjadi? Maka Abu Dzar itu mengumpulkan teman-teman di rumahnya. Terus Abu Dzar mengatakan, "Uriduz zawaj." Wahai konco-konco. Kalau Surabaya panggilannya cak gitu ya. Cak. Cak. Jangan diganti O, cak. Cak. Ini konco-konco, saya mau nikah, kata Abu Dzar. Fabhathuli an dzati din. Carikan saya perempuan model sakarepmu. Sing penting ngerti agama. Lihat Pak, sekelas Abu Dzar masih merasa penting untuk mencari istri yang ngerti agama. Sekelas siapa ini? Abu Dzar. Karena Abu Dzar ngerti kehidupan rumah tangga itu tidak seindah bayangan drama Korea. Ibu-ibu, Bu, nonton drakor, tobat. Bu, apa istilahnya drakor itu apa? Enggak, yang biasa episode pertama itu ada bahasanya itu apa? Jangan pura-pura enggak tahu loh Ustaz. Enggak tahu ya. Nah, ini karena Abu Dzar ngerti rumah tangga itu tidak seindah sinetron. Maka Abu Dzar tahu gelombangnya bakal besar, ujiannya bakal banyak, kesabarannya pasti diuji, didik anaknya pasti berat. Maka Abu Dzar cari siapa yang meringankan itu untukku. Cari perempuan modele bebas, yang penting ngerti agama. Kalau kita dibalik, agamane bebas, yang penting ayu. Ya, agamane bebas, yang penting soge. Mau dari mana baiknya rumah tangga kita ini? Uang rumah tangga dunia berapa lama sih paling? Ayo berapa lama paling? Sementara itu kalau kita pindah ke akhirat untuk selama-lamanya. Saklawase urip, tidak ada mati setelah itu. Sudah. Maka Abu Dzar bilang, carikan untukku seorang perempuan yang mengerti agama. Temennya ngetes, tidak serius. Ngomong apa? Ya Aba Dzarrin, innali amah sauda dzatudin. Abu Dzar, kalau omonganmu benar, saya punya, kata temennya. Seorang budak perempuan berkulit hitam. Dan mohon maaf ya, kalau ngomong budak, jangan bayangkan perawan, tidak ada. Dan itu di zamannya bukan aib. Karena budak itu halal digauli oleh siapa? Oleh majikannya, oleh tuannya. Maka ketika dibilang amah, perempuan yang seorang budak, maka jangan bayangkan dia masih gadis. Enggak. Dalam keadaan dia adalah seorang budak plus kulitnya hitam tapi ngerti agama. Antum tahu apa kata Abu Dzar? Uriduha, zawijni minha. Saya mau sama dia. Belum, enggak pakai nazor, enggak pakai PDKT, pacaran 15 tahun. Enggak pakai, langsung pokok ngerti agama, uriduha, nikahkan saya sama dia. Saya mau sama dia. Tidak pakai nazar Pak. Karena apa? Ini menunjukkan Abu Dzar menunjukkan rumah tangga itu yang penting agamane. Lihat perempuan kata Rasulullah dinikahi karena berapa perkara? 4. Bukan nikah 4 perempuan, bukan, jangan salah paham. Nanti berarti yang satu kaya, yang satu cantik, yang satu turunannya apik, yang situ ngerti agama. Berarti papat Ustadz, ngawur. Ini cara menafsirkan orang yang ngebet ya begini. Kata Rasulullah yang pertama, li jamaliha, karena ayune. Karena masih melarat, sing penting ayu, melaratnya termaafkan. Nomor 2,
Lima liha, karena kekayaannya. Sing penting soge, eleo titik iso dioplas. Kalau mereka yang tidak ngerti, suntik skincare, suntik pemutih, hidungnya dipasangi pipo, Pinocchio lah lihat. Subhanallah. Yang ketiga, karena hasab itu bukan nasab, beda. Kalau nasab itu bapaknya siapa, bapaknya bapak siapa, bapaknya bapak siapa, itu nasab. Kalau hasab itu artinya kecondongan keluarga ini ke arah mana, itu namanya hasab. Ada keluarga kecondongannya dagang, ada keluarga kecondongannya jadi politikus, ada keluarga kecondongannya masjid, ada. Maka sama Nabi disuruh lihat kecondongan agama itu, keluarga itu ke arah mana. Dan yang terakhir, karena agamanya. Dan untuk ngomong agama, Nabi Muhammad bilang apa? Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Fadhfar, antum tahu arti bahasa Arabnya, arti tekstualnya. Kalau pilihlah, fakhtar, itu pilihlah. Atau fab'ath, carilah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan fadhfar, dhofar itu artinya menang. Ketika Nabi Muhammad mengatakan fadhfar bidzatid din, artinya apa? Menangkan perempuan yang ngerti agama. Kenapa bahasanya menangkan? Seakan-akan perempuan yang ngerti agama itu diperebutkan banyak orang, dan kalau panjenengan yang dapat maka panjenengan pemenangnya. Jadi digerebutan. Soge gak ngefek pak, gak ngefek. Antum lihat berapa banyak artis-artis soge-soge, yo selingkuh, yo cerai, yo KDRT. Na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan Rasul mengatakan pilih yang ngerti agama, maka tanganmu selamat. Tanganmu selamat artinya apa? Ringan tanggung jawabmu kelak di hadapan Allah. Untuk laki-laki Rasulullah mengatakan idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluqah fazawwijuh. Kalau datang ke rumah kalian seorang laki-laki niat ngelamar anak gadis kalian, laki-laki itu agamane api. Agamane api artinya apa? Agamane api, rukun Islamnya bagus, ndak pernah kelihatan ninggal sholat, ndak pernah kelihatan ninggal poso. Itu cukup, ojo terlalu teliti. Mau cari di mana Anda? Ndak ketemu malaikat di Surabaya, ndak ketemu. Yang penting ketok sholate genah, posone genah, ngaji yo iso. Wa khuluqah, dan baik akhlaknya. Apa standar baik akhlak itu apa? Tidak pernah kelihatan cacat secara budi pekerti. Gak tahu ketok mabuk nek ngarepe wong akeh. Kalau sembunyi itu urusannya Allah ya, kita ndak perlu mengkorek sampai dalam. Ndak pernah kelihatan konangan berzina, ndak pernah kelihatan mencuri. Jadi tidak pernah kelihatan cacat secara moral. Apa kata Rasulullah kalau datang laki-laki semacam itu? Fazawiju, PN dadi mantumu, ojo ditolak. Kalau ndak diterima, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau laki-laki baik ndak diterima dadi mantu, efeknya berat. Akan terjadi fitnah di muka bumi, kerusakan. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Saya mau tanya, apa urusannya wong lanang api gak dipek mantu, kok urusannya berlanjut sampai fitnah dan rusaknya bumi? Kenapa? Karena al-irqa dassas, getih gak iso diapusi. Iki anake sopo, turunane sopo, bapaknya api opo elek, mesti kelihatan dari siapa? Anaknya. Maka kalau ada anak mbeweti, wangel dituturi, panjenengan tanya, anake sopo sih? Nyebut satu nama. Oh alah yo pantes. Pernah begitu ndak? Anake sopo saiki? Disebut nama ibunya. Oh alah yo gak salah lek anake wong iku. Iya ndak? Nah maka kalau sampai orang baik ndak diterima, keturunan baik itu akan hilang. Nah sudah, maka Abu Dzar milih perempuan tadi. Welek, a'azzanallahu wa iyyakum. Bukan berarti kita meremehkan sahabat, tapi kemudian kita mau menceritakan seperti apa kisahnya di zaman itu. Sudah, teman-temannya kaget. Loh,
Hada jid wala hazal. Iki serius apa guyon Abu Dzar ini? Ternyata Abu Dzar serius. Tidak lama setelah hari itu nikah Abu Dzar dengan budak perempuan hitam tadi. Apa yang terjadi? Setelah jalan setahun, jalan 2 tahun, temen yang kemarin mengusulkan perempuan itu untuk dinikahi oleh Abu Dzar balik ke rumahnya Abu Dzar, geruduk balik. Mertamu. Mertamu itu bahasa Inggrisnya apa ya? Visiting. Your English is bad, my English is great. Kampung Inggris ini. Nah, sudah datang teman-temannya, tanya sama Abu Dzar, basa-basi, bagaimana kabarmu, bagaimana istrimu, bagaimana anakmu, segala macam. Ditambahi sama temannya, ya Aba Dzarrin, ama turidul hasna, gak kepingin ta rabi mbek wong wedok sing unyu-unyu gitu. Sing rodok pantes didelok, sing rodok ayu, kulitnya api, wajahnya bersih, orangnya cantik, ndak kepingin ta? Abu Dzar langsung nyekak, skak mat, skak mat. Apa kata Abu Dzar? Saya tahu maksud kalian ini. Kalian mencela istri saya karena paras wajah dan tubuhnya. Terus Abu Dzar bilang apa? Hiyallati tuqidhuni idza nimt. Kamu tahu siapa istri saya itu, kata Abu Dzar? Jangan lihat wajahnya, tapi lihat sifatnya. Dia itu perempuan yang membangunkan aku ketika aku telat untuk sholat tahajud. Nomor 1. Hiyallati tuqidhuni idza nimt. Dia yang membangunkan saya untuk sholat malam ketika saya ketiduran. Yang bangunin siapa? Istrinya. Panjenengan dibangunin siapa? Alarm muni di snooze, mundur 15 menit sampai adzan subuh ya. Mundur, tunda. Ini yang ketawa pengalaman KB ini ketoro. Alarm wis muni ditunda 10 menit, 15 menit. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Nomor 1, hiyallati tuqidhuni idza nimt. Dia yang membangunkan saya ketika saya tidur untuk tahajud. Nomor 2, wa hiyallati tusyajji'uni idza kasult. Itu perempuan yang nyemangati saya kalau saya lagi males. Kita enggak, kita sebaliknya ngelihat istri langsung moodnya hilang. Males lapo-lapo ya. Ini perempuan yang kalian hina. Ini perempuan yang senantiasa menyemangati aku, membangkitkan semangatku, meningkatkan kemauanku untuk ibadah ketika aku sedang malas. Nomor 2. Nomor 3, wa hiyallati tudzakkiruni idza nasit. Dan itu perempuan dengan agamanya, dia yang mengingatkan aku ketika aku sedang lupa. Terus ditutup sama Abu Dzar apa? Wa idza ra'aitumuha hina adkhalaha Allahu al-jannata la nadimtum annakum ma akhadtumuha. Kata Abu Dzar, saya tahu ini. Nanti kalau kalian lihat kecantikan istri saya yang kalian cela sekarang, ketika Allah masukkan dia ke dalam surga, maka kalian akan menyesal kenapa dulu bukan kalian yang menikahi dia. Coba ini sekelas Abu Dzar. Nah, bagaimana dengan abu-abu ini? Itu nomor 1. Itu kisahnya siapa? Abu Dzar. Antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, nikahnya umur 50. Tidak pakai ditanya kapan nikah, tidak pakai. Dan kalaupun ditanya mungkin Imam Ahmad gak baperan ya. Umur 50 baru nikah. Orang tuanya sudah meninggal, abahnya meninggal, umiknya meninggal. Maka datang ke bibinya. Terus Imam Ahmad ini ngomong sama bibinya, ya khala uriduz zawaj. Wahai bibiku, saya mulai tertarik nikah, coba carikan untuk saya. Berangkat bibinya ke rumah salah satu orang. Yang di dalam rumah itu ada 2 gadis perempuan di rumah tadi, ada 2. Ketika bibinya masuk, ditanya sama ahlul bait, madza turidin? Apa yang kamu inginkan? Dibilang apa? Akhtub li
libni akhi Ahmad ibni Hanbal. Saya melamarkan untuk ponakan saya yang namanya Ahmad bin Hanbal. Saya mau lihat 2 putri kamu. Namanya dilamar Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ketika mau nikah sudah menjadi ulama yang terkemuka di zamannya. Maka pintu manapun yang diketuk tidak akan ditolak. Itu loh Pak, lek terapi Pak. Sing pantes, sing keren, ojo rabi ndingkluk. Mau ngapain? Ngapain ya? Ndak jadi wes Pak, pulang saja. Lah lemes. Ini antum yang yakin pintu manapun antum ketuk antum ndak akan ditolak. Kenapa? Kualitas diri, sing pantes, sing dewasa, sing keren, yang punya prestasi. Saya glembos sih. Iya, umur 17 tahun ndak bisa apa-apa di tempat kita ini. Dalam keadaan 17 tahun di zaman Nabi, panglima perang. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Subhanallah. Sudah. Maka keluar 2 perempuan tadi. Karena mau ditunjukkan kepada siapa? Kepada bibinya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa tahu salah satunya dipilih. Sudah, dilihat yang satu cantik jelita gak nyacat blas. Kalau bahasa orang Surabaya, nyacat kualat. Mulai rambut, wajah, kulit, tinggi badan, semuanya perfect. Wayu pol. Tapi agamanya kurang. Nomor 2, biasa banget kalau tidak boleh dibilang jelek. Biasa banget, tapi agamanya cakep. Sudah, pulang bibinya Imam Ahmad, ketemu sama Imam Ahmad. Ya Ahmad ibn Hanbal, wahai ponaanku Ahmad bin Hanbal, ada 2 di rumah tadi, tak ceritani. Nomor 1, wayu pol. Kalau kita Pak krungu Pak, yo sikuai. Lo nomor 2 durung krungu, wis iku wae, gak usah kakean. Nomor 1 apa? Cantik jelita, top. Diceritakan, tapi indaha naqisun fid din, tapi dia itu agamanya kurang. Nomor 2 diceritain hidungnya, kulitnya jelek Ahmad yang nomor 2. Tapi zatudin, agamane apik. Apa kata Imam Ahmad? Idza tazawwajtu li hawaya, kalau saya nikah untuk nafsu saya pilih yang nomor 1. Ayo, ini kita koreksi diri masing-masing. Anda nikah untuk nafsu atau untuk yang lain? Kalau saya nikah untuk nafsu saya pilih yang nomor 1. Cantik jelita, agama urusan buri. Gak jilbaban masuk, tak jilbabi kok mari rabi. Iya lek sampai di kafani gak jilbaban ya apa? Nomor 1. Kata Imam Ahmad, kalau saya nikah untuk nafsu, saya pilih nomor 1. Wa idza tazawwajtu li rabbi wa li akhirati wa li dini fakhtartu tsaniyah. Tapi kalau saya nikah untuk Allah, saya nikah untuk akhirat, wa tazawwajtu li dini, untuk agamaku, fakhtartu tsaniyah. Saya pilih yang kedua. Dan antum tahu yang dipilih yang mana? Yang kedua. Nomor 2, wajah biasa tapi agamanya cakep. Coba perempuan sekarang. Subhanallah. Nah sudah, setelah kisah itu apa yang terjadi? Ketika istrinya itu wafat, namanya Ummu Saleh. Ketika istrinya itu wafat, Imam Ahmad Ritha itu menceritakan kebaikan istrinya di hadapan orang-orang yang takziah. Apa kata Imam Ahmad? Aishtu 20 sanah ma'a Ummi Saleh fama ikhtalaftu ma'aha walau kalimah. Saya hidup sama perempuan ini 20 tahun, kata Imam Ahmad. Fama ikhtalaftu ma'aha walau kalimah. Tidak pernah membantah saya walaupun dengan 1 kata. Walaupun dengan berapa? 1 kata. Sekarang kalau istri kita kakean protes, ojo ngamuk, muhasabah, kita nikahnya untuk siapa kok sampai milih orang seperti itu? Ketika istri itu kemudian protes, nuntut, minta ini, minta itu, ganggu ini, ganggu itu, jangan gampang ngamuk, coba muhasabah.
Kenapa kok sampai muncul perempuan seperti itu di rumah kita? Yang milih siapa? Ayo. Ayo jawaban Pak. Siapa yang milih dulu? Ustadz kebablasan. Lawas ceramah ikat saiki. Maka kata Imam Ahmad, karena saya pilih agamanya dan saya menikah untuk Allah, saya menikah untuk akhirat, saya menikah untuk agama Allah, maka Allah membalas untuk saya dengan apa? Hidup 20 tahun belas tidak pernah bantah. Subhanallah. Itulah istri yang nolong kita untuk perkara akhirat. Nah, maka ada satu hadis yang sahih dalam kitab As-Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyattakhidh ahadukum qalban syakira. Hendaknya setiap kalian memiliki qalban syakiran, hati yang gampang bersyukur. Hati yang gampang bersyukur itu apa? Oleh titik syukure gede. Tidak seperti kita, oleh gede syukure. Kenapa kita ini mendapatkan perkara besar kok syukurnya kecil? Karena perkara besar itu sudah biasa kita dapat. Karena keinginan kita terlalu besar sampai oleh sing gede kesannya. Yang jane sing tak jaluk sakmene. Jadi syukurnya kurang. Sementara qalban syakiran itu oleh titik syukure gede. Jadi jangan terlalu tinggi angan-angan. Antum tahu tinggi angan-angan itu penyakit yang dilemparkan siapa ke dalam hati kita? Setan. Setan itu membisiki kita tulul amal. Tulul amal itu apa? Panjang angan-angan, panjang cita-cita, dianggap umure sik dawa. Itu namanya tulul amal. Ada orang kerja belani ninggal anak, ninggal istri, harapan hasil kerjanya untuk nyenengno anak, nyenengno istri, ketika dia pulang istri sama anaknya mati kena bencana. Ada yang sebaliknya, dia rela ninggal anak, ninggal istri, tidak sempat menikmati hasil orangnya mati duluan, karena nikmat itu cuma dua. Kalau bukan Anda yang meninggalkannya, Anda yang ditinggalkan olehnya. Tinggal pilih mau yang mana. Nah sudah, maka oleh Rasulullah diingetin, wis talah goleo ati sing gampang syukur, oleh titik wis seneng, sing penting cukup wis api. Yang kedua, walisanan dzakiran, dan hendaknya kalian memiliki lisan yang apa? Enteng zikir. Lisan ini penting, dan ini mempengaruhi kesolihan anak. Maka disebutkan dalam ayat Quran, Anda nanti buka surat An-Nisa ayat 9. Dikatakan di sana apa? Hendaknya merasa takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah iman, lemah fisik, lemah finansial. Terus ketika mereka mulai khawatir anak turun mereka lemah, Allah kasih dua cara biar selamat. Apa caranya? Falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Maka syaratnya dua biar anak turun kita itu baik. Nomor satu, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan ucapkan ucapan yang baik. Jadi ucapan yang baik ataupun zikir itu mempengaruhi kesolihan anak kita, mempengaruhi kebaikan rumah tangga kita. Maka sama Nabi dicampur tiga ini. Nomor satu, hatinya gampang bersyukur. Tidak harus punya rumah yang besar, tidak harus punya mobil yang mewah, tidak harus makanannya tiap hari lezat, tidak harus rekreasi sampai ke KL. Cukup diajak nang Masjid Al-Ikhlas tok saweneng. Masya Allah. Antum kalau punya istri kayak gitu Pak, Masya Allah Pak, pengiritan Pak. Sudah. Yang kedua, walisanan dzakiran, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Yang terakhir apa? Wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Disuruh nyari istri beriman, bukan nolong jualan online, bukan nolong buka online shop, tapi apa? Tu'inuhu ala amril akhirah, yang nolong kamu sebagai suami untuk urusan akhirat. Itu yang sama Rasul disuruh tiga ini loh. Hatinya bersyukur, lisannya berzikir, istrinya nulungi akhirat. Seperti istrinya siapa tadi? Abu Dzar.
nggugah lek keturun, ngiling nolek pas lali, nyemangati lek pas males. Itu yang sama Nabi disuruh. Maka antum tahu istrinya para salaf zaman dulu, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau suami mau berangkat kerja, istri itu nganter sampai pintu rumah, betul enggak? Bukan suaminya mau berangkat kerja, istrinya masih tidur. Ini ditalkin menisan lah wis. Bisi orang ndek kupinge, la ilaha illallah. Ini tidurnya sudah seperti orang, sudah diantar sampai pintu. Kemudian di depan pintu suaminya dibisii, Mas, cari yang halal Mas, carilah yang halal. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak dapat enggak apa-apa Mas, saya bisa enggak makan sama anak-anak sehari enggak apa-apa, 2 hari kuat, 3 hari masih kuat Mas kalau sampean enggak dapat uang halal Mas. Tapi kalau sampean bawa pulang harta yang haram Mas, saya enggak kuat masuk neraka walaupun sebentar Mas. Ojo Mas, lihat. Jadi kalau suami mau berangkat kerja, istrinya ngomong begitu Pak, enggak ada cerita ngoplos pertamak dengan pertalit, enggak ada Pak. Enggak ada cerita itu, enggak ono. Enggak ada cerita sampai nyolong tambang timah sampai 300 triliun lebih. Saking besarnya 300 triliun Pak. Kalau sekarang ada cerita korupsi 2M, kita ngomong cili eram. Gara-gara dikejutkan dengan apa? 300 T. Itu duit apa kresek apa kertas apa koran itu. Bayangin 300 T loh Pak. Tidak bisa bayangin, tidak bisa bayangin Anda. Duit gede ini. Maka terkadang orang itu terobsesi untuk cari yang haram, terkadang dorongannya siapa? Nah terkadang, jangan keras-keras Pak, ngamuk nanti Pak. Itu minuman botol bisa lempar ke depan itu. Bisa demo pas Israel Palestina itu. Nah sudah, kemudian apa? Dia bilang, kalau ndak dapat pun ndak apa-apa. Aku tak sabar, aku iso poso. Dan kemudian yang berikutnya apa jamaah? Ketika si suami itu betul-betul ndak dapat, yo diamalkan apa yang dia ucapkan tadi. Ketika suaminya tidak dapat uang dan keadaan pulang kesel, yo gak dilokno store. Kau ono mulih, kau sari ini nang makmu, ndak pakai begitu, tetap konsisten dia, ndak apa-apa Mas, masuk dipijeti, dibuatkan minuman, kalau ada sisa makanan diambilkan untuk bisa dimakan malam itu istri yang nolong akhirat. Ibunda Khadijah, tahu Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah itu ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad itu sempat, a'azanallahu wa iyyakum, ini bukan dalam rangka menghina ya, itu sempat dipakai rebutan oleh pembesar Quraisy. Karena Ibunda Khadijah itu betul umurnya 40, cantiknya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, kewibawaannya Masya Allah, dan uangnya Masya Allah. Lengkap, mau cari apa lagi? Cantik, akhlak baik, kaya, cerdas, pedagang sukses. Nikah sama Nabi. Setelah nikah sama Nabi, berhenti dagangnya. Antum cek dalam kitab sejarah manapun, tidak ada Ibunda Khadijah melanjutkan perdagangan setelah dinikahi Nabi, tidak ada. Tidak ada. Apa yang dilakukan? Mengabdi untuk suami. Sampai ketika Ibunda Khadijah meninggal, hartanya habis. Antum tahu harta itu habisnya kemana? Untuk dakwahnya Nabi. Subhanallah. Ini loh. Masuk surga bareng-bareng itu ketika ketemu pasangan yang model begini. Bukan pasangan yang apa tadi namanya tadi yang lagi rame itu? Velocity. Ini narik nang neraka ketok Velocity ini. Lawang suami kerja, istri ngarepe TikTok. Yes. Apa? Ini perasaan ndak tak ajak nang barongan kok kesambet jin. Ini jin masuk lewat mana? Di ruqyah malah gak mempan.
Antum mau berharap apa dari istri yang model begitu? Nah sudah, sekarang antum buka ayatnya. Antum buka dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 20 sampai 24. Surat apa? Ar-Ra'du 20 sampai 24. Itu aja yang kita bahas malam ini. Kalau Anda mau tambah, Anda tambahi surat At-Tur. Surat apa? At-Tur. Mulai ayat 16 sampai 24. 16 sampai 24 itu role model keluarga muslim ideal sedunia sesurga. Ar-Ra'du 20 sampai 24. Saya baca cepat. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudhuna al-mitsaq. Yaitu orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah apa? Ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yanqudhunal mitsaq, dan mereka tidak mengingkari janji. Hati-hati Pak. Janji itu Pak, ini pertaruhan antara mukmin atau munafik, dan hati-hati loh ya. Munafik itu bukan ringan. Munafik itu tidak ringan. Cirinya orang munafik salah satunya apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji diingkari. Wa idza u'tumina khan. Kalau dikasih amanah khianat. Sementara orang-orang yang iman, yang orientasi rumah tangganya adalah surga, nomor satu, nurut kepada Allah karena kita telah berikrar asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, tidak pernah mengingkari janji. Meni. Berangkat. Jam 6. Sekarang antum lihat undangan pengantin. Undangan jam 9, mulai jam berapa? Antara yang ngundang sama yang diundang sama-sama ngertinya. Diundang jam songong ini ya kira-kira ngerti lah ya, mulai ini 9:30 paling cepet wisan. Sampai Pak KUA-nya pun ngerti. Ini apa namanya kalau bukan munafik coba? Hati-hati jamaah. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, yaitu orang-orang yang senantiasa menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, tidak pernah mutus yang namanya silaturahim. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Orang yang mutus silaturahim tidak pantas masuk surga. Hadis Bukhari Muslim. Mau apa Anda? Yang belani musuhan mbek mase, adike, ponaane, Pak Dene, mau masuk surga lewat pintu yang mana Anda? Sampai Abu Hurairah itu pernah ngusir jamaah pengajian gara-gara dapat laporan orang yang satu itu bermusuhan dengan pamannya dan belum baik-baikan. Sama Abu Hurairah diusir. Apa kata Abu Hurairah? Saya tidak mau rahmatnya Allah ke majelis ini tertutup gara-gara kamu. Pergi kamu dari majelis saya. Nomor dua, senantiasa menyambung tali apa? Silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Takut kepada Allah, tidak macam-macam Pak, wedi sama Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa bahwa dia bakal dihisab oleh Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang yang senantiasa sabar dalam mencari ridhonya Allah. Sabar cari ridhonya Allah. Bengi ngantuk, sabar dia bangun, karena dengan bangun malam ridhonya Allah saya dapat. Kepingin medit tapi dia sabar, uang harus keluar untuk Palestina. Karena apa? Mengharapkan ridho dari Allah. Kemudian wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Salat api, sedekai kenceng. Kemudian wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kalau ada yang jelek dibalas dengan baik. Tonggone ngantem omai gawe kerikil, dibales omai tonggone dikirimi parcel. Bisa? Memang surga itu ndak murah, ndak iso mlebu surga cekakak cekiki,
ngopi, cangkrak, cangkruk. Tidak bisa. Nomor 1, menjalankan apa yang telah dia janjikan kepada Allah dan dia tidak mengingkari janji. Nomor 2, menyambung tali silaturahim. Nomor 3, takut kepada Allah. Nomor 4, mengkhawatirkan beratnya hisab. Nomor 5, sabar dalam mencari keridhaan Allah. Nomor 6, mendirikan sholat. Nomor 7, menyedekahkan sebagian apa yang Allah berikan. Dan yang ke-8, membalas keburukan dengan kebaikan. Terakhir apa? Ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah yang dapat balasan negeri yang baik, rumah yang baik. Apa itu? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka Allah masukkan ke dalam surga bareng siapa? Bareng bapaknya, bareng istrinya, bareng suaminya, bareng anak-anaknya. Allah masukkan surga bareng kabeh. Ar-Ra'du berapa? 20 sampai 24. Allah masukkan mereka ke surga, bapaknya ikut masuk, otomatis ibunya. Istrinya ikut masuk, otomatis suaminya. Anak-anaknya ikut masuk. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat tidak berhenti masuk ke pintu surganya mereka, mengucapkan apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikatnya bilang, Mas, selamat ya atas kesabaranmu waktu di dunia. Sabar dalam menjalankan aturan Allah. Itu kalau kita pengen masuk bersamamu masuk ke dalam surga. Ojo salah milih pasangan. Kalau panjenengan mau mantu, cari mantu sing agamane apik, Pak. Sugih gak mesti mulyakne anak panjenengan, gak mesti. Dapat mantu kaya belum tentu memuliakan anak Anda, belum tentu. Nah, itu makanya jamaah sekalian, Anda buka nanti di rumah, tambah 1 surat At-Tur. Surat apa? At-Tur ayat 16 sampai 24. Supaya kita insya Allah masukkan ke dalam surga bareng dengan semua keluarga kita. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ini posisi terbuka, tapi air yang netes cuma seperti ini. Dan ini mereka tampung agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yang menjadi permasalahan di desa kami adalah air bersih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sampai memprihatinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk meminta tolong ke SDU. Alhamdulillah diberikan tanah, lalu diwujudkan teman-teman sekalian yang ada di belakang. Dan salah satu tantangan dari pengeboran sumur ini adalah banyaknya batu yang keras luar biasa. Bahkan di tengah-tengah proses pengeboran dengan kedalaman 85 meter, kita bisa menemukan batu sebesar ini. Ini batu utuh yang kemudian keluar dari bor. Bahkan lebih besar dan sebesar ini. Memang awalnya musola ini dulunya hanya tandon, kemudian karena kita lihat ukurannya lumayan, maka akan lebih baik kalau bisa double fungsi. Bisa dipakai tandon, bisa juga dipakai tempat ibadah. Jadi mudah-mudahan barokahnya double, barokahnya air dan barokahnya ibadah. Dan kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus bergabung bersama kami lewat amal-amal sosial, kemanusiaan, untuk senantiasa memberikan manfaat dari setiap yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan lupa terus berikan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada Anda untuk kemaslahatan sesama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.